Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judariyur Rahman dan teman saya Dafarkan Ahmad Zati. Kita dari mahasiswa UNY. Nah, di sini kita berencana untuk mewawancarai pengusaha jangkrik, pembudidaya jangkrik, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo, di Kecamatan Kokap, Desa Hargojo, Dusun Mulaan. Oke, di sini kita bersama Pak Joko selaku pembudidaya jangkrik. Ya. Jadi awal mula usaha jangkrik itu seperti apa, Pak? Begini adik-adik ya, terima kasih atas kunjungannya ke rumah untuk melihat atau menyaksikan secara langsung bagaimana dalam saya menghadapi hidup saat ini, yang terus terang memang usaha saya ada di budidaya jangkrik, Mas. Awal mulanya itu berawal dari masa pandemi 1 tahun yang lalu. Begitu susahnya kita mencari rezeki, begitu susahnya kita mencari kegiatan yang semuanya off karena pandemi. Akhirnya ketemulah ide itu, Mas. Jangkrik. Jangkrik. Jadi tak anggap waktu itu karena keterbatasan modal, akhirnya ya kita putuskan untuk memelihara jangkrik itu. Jadi satu-satunya alasan yaitu hanya untuk bertahan hidup waktu itu. Untuk pengambilan bibit jangkriknya dari mana, Pak? Jadi sebelum saya memelihara itu saya pelajari dulu apa itu jangkrik, bagaimana tentang jangkrik, juga tata niaganya, terus kemudian tentang bagaimana untuk telurnya dan sebagainya. Ternyata sudah ada beberapa komunitas yang itu bergerak di bidang budidaya jangkrik. Jadi di komunitas kami itu ada yang khusus pengadaan di bidang telurnya ada. Kemudian kita ada si pembudidayanya juga, teman-teman pembudidaya jangkriknya ada. Banyak kenal. Enggak, kita memang membentuk ini, Mas, membentuk kelompok untuk ya istilahnya itu memperkuat usaha seperti itu. Kita memproduksi diling sendiri, semacam kelompok sendiri. Kalau untuk bawa sendiri, tempat usahanya di mana, Sir? Awalnya kami sekeluarga itu membuat usaha jangkrik itu istilahnya untuk kegiatan usaha keluarga. Jadi berawal dari kandang kecil di belakang rumah yang waktu itu kebetulan kosong, kita ubah, kita tempatkan untuk memelihara jangkrik. Ada sekitar 6 box, berawal dari hanya 6 box saya. Terus seiring perkembangan waktu, alhamdulillah dari setahun yang lalu 6 box, sekarang kita sudah memiliki sekitar 32 box yang berada di 3 lokasi yang berbeda, 4 dengan yang di rumah. Yang sini. Gimana aja, Pak? Di sini ada, terus kemudian ada di seberang rel sebelah sana itu ada tanah tinggalan orang tua yang kita buat untuk tempat usaha untuk kandang itu. Terus ada di beberapa tempat yang lain. Untuk kelebihan dan kekurangan sendiri dalam budidaya jangkrik itu apa ya, Pak? Kekurangannya sendiri apa? Sebenarnya kelebihan dan kekurangannya itu untuk masing-masing usaha saya rasa sama ya. Jadi khususnya untuk jangkrik, kenapa kita mengambil jangkrik? Karena jangkrik itu relatif murah, modalnya kecil, kemudian hasilnya juga tidak terlalu besar. Tapi ada semacam perhitungan sendiri dalam budidaya yang membuat saya suka. Salah satunya spot margin. Jadi jedah spot margin antara biaya produksi dengan penjualan itu tinggi. Laba. Tinggi. Laba. Bukan laba, Mas. Jadi
spot margin jedah modal dan penjualan itu tinggi. Jadi aman untuk usaha yang modal kecil itu aman. Contohnya seperti ini, kalau dalam budidaya ini itu untuk hasil 1 kilogram jangkrik yang siap jual itu menghabiskan pakan buatan 1 kilogram. Pakan buatan dari pabrik itu hanya menghabiskan 1 kilogram. 1 kilogram. Berarti imbang ya, Pak? Bukan imbang, Mas, tapi jedahnya panjang. Kalau 1 kilogram pakan saat ini pakan buatan pabrik itu yang kita pakai kisaran harga 6.400 sekitar 6.400 6.500 untuk 1 kilogram. Sementara penjualan 1 kilogram jangkrik itu tergantung fluktuasi harga, tapi selama ini kisaran harga 20 sampai 25, bahkan pernah kemarin sampai 36.000 per kilo. Jadi agak lumayan tinggi. Sementara untuk ternak lain itu kemarin kita pelajari spot margin antara harga dan modal itu agak mepet, jadi risiko agak tinggi. Kalau Bapak sendiri sekarang sudah memiliki berapa kilo jangkrik yang dipelihara? Dari berawal 6 box kita mulai memelihara, terus kemudian semakin berkembang, alhamdulillah sekarang saya ada 32 box. Itu satu kilonya berapa box? 1 kilo telur. Jadi begini, 1 kilogram telur itu idealnya itu untuk dipelihara dalam 4 box. Cuman karena pertimbangan tertentu itu khusus saya dalam hal membudidaya itu saya bagi dalam 3 box. 1 boxnya ukuran 122 dikalikan 244 dengan kedalaman atau ketinggian itu sekitar 1 meter. Terus usia pemeliharaan dari 0 sampai panen itu hanya memerlukan waktu 1 bulan. Nah itu yang saya suka. Jadi termasuk cepat, relatif cepat. Memang hasilnya kecil, tapi kami lebih mengutamakan di rotasi panen. Pertama itu, kemudian yang kedua saya pakai sistemnya di rotasi panen. Untuk 1 bulannya berarti mampu berapa kali panen, Pak? Jadi kalau kita hitung 1 kilogram kita pelihara 1 kilogram telur, 1 kilogram telur kita pelihara untuk 3 box. Kita punya 32 box, yang 2 box untuk safety. Jadi tidak kita isi. Itu untuk jaga-jaga. Nek ada sesuatu dan lain hal, nah box yang itu baru dipakai. Jadi yang efektif dipakai ada 30 box. Kalau dibagi 3 10 kilo bibit dalam 1 bulan itu insya Allah bisa panen 10 kali. 10 kali. Untuk satu kali panen biasanya berapa minimal? Yang kalau kita berapresiasi dalam artian apresiasi ya, penilaian yang bagus itu ya. Penilaian yang bagus, semua mengabaikan kegagalan, karena faktor-faktor kegagalan kan banyak sekali, tidak semuanya perjalanan itu mulus. Untuk 1 kilogram itu bisa menghasilkan sekitar 70 sampai 80 kilo rata-rata. Kilo 1 kilogram bibit itu panennya bisa menghasilkan 70 sampai 80 kilogram jangkrik siap jual. 1 kilogram telur itu bisa menghasilkan antara 70 sampai 80 kilogram jangkrik siap jual. Kalau dikali 10 sekitar 700. Sekitar 7 kuintal per bulan. Jadi kalau jangkrik itu kan pertamanya dari telur. Telur itu, dulu. Terus perawatannya dari telur sampai siap jual itu bagaimana, Pak? Yang baik? Selama ini saya merasa sudah baik. Tapi kalaupun nanti saya bilang dan masih ada banyak kekurangan, kan kalian anak-anak muda yang banyak ilmunya, nanti mohon masukan. Jadi
nanti kalau apa yang saya sampaikan itu berdasar pengalaman saya saja. Begitu kita mendapat telur Ya. dari teman komunitas, telur itu kemudian saya peram dulu Mas, diperam dengan alat tertentu, kain basah, itu sekitar 3 hari. Nah, setelah menetas, mulai menetas tapi belum semuanya menetas, itu kemudian kita bagi menjadi 3. Kan tadi kan ditaruh di 3 box untuk 1 kilonya. 1 kilo kita bagi 3 box. Nah, itu biasanya tidak sampai 1 minggu itu telur sudah menetas semua. Itu kalau pas setelah menetas untuk pakannya apa? Setelah menetas itu kita perlakukan sebagaimana kita memperlakukan bayi atau bayi lah yang baru lahir. Jadi untuk pakan dari pabrik kita giling, kemudian kita ayak, kita kasih pakan dengan ayakan itu saringan. Terus kita kasih minumnya sama, kita kasih minum pakai air yang kita kabutkan pakai alat alat semprot. Kita buat kabut, karena kalau tidak dikabut kan nanti tenggelam, nggak bisa jalan terus lengket di media untuk hidup. Itu medianya dari daun pisang kering bisa, dari kertas bisa, dari tempat telur yang terbuat di kertas ekstra itu kan. Itu bisa juga. Nah, itu kita kasih minum dengan cara dikabut, terus kita kasih makan dengan pakan buatan, kita tambah pakan dari alam, hijauan. Hijauan bisa sembarangan di sekitar kita kan, saya tinggal di dusun, banyak sekali hijauan itu Mas. Terus nanti menginjak umur ke 2 minggu dulu, 2 minggu dulu media untuk hidupnya kita tambah, terus pakan sudah tidak digiling lagi sampai panen sudah. Tapi kalau untuk minum itu tetap disemprot. Saya untuk minum saat ini masih manual, belum memakai sistem yang seperti nepel itu belum. Saya masih pakai manual, saya semprot. Kalau ciri-cirinya jangkrik yang sudah siap panen itu bagaimana Pak? Apa ditentuin dengan waktu 1 bulan? Ukuran. Pertama kita mengambil telurnya itu kan kita catat. Kita catat usia si jangkrik itu sudah berapa hari, sudah berapa minggu, itu kan kita ketahuan dari situ. Terus kemudian secara alami berdasarkan literatur yang saya baca-baca di perpustakaan itu, kalau jangkrik itu kan mengalami masa molting, pergantian kulit. Lebih besar. Begitu ganti kulit dia menjadi besar lagi, ganti kulit lagi. Itu ganti kulit yang kelihatan oleh kasat mata oleh peternak seperti saya itu sekitar 4 kali. Tapi kalau menurut literatur sih ada 9 kali atau berapa, saya nggak begitu nggak begitu memperhatikan. Yang saya perhatikan itu dari masa remaja, saya bilang masa remaja aja ya, 2 minggu tadi. sebesar lalat. Dari mulai sebesar lalat itu 3 kali molting itu sudah ada bulunya. Dan kalau sudah ada bulunya nggak laku dijual. Nggak laku. Jadi sebelum molting terakhir harus sudah dijual, harus dijual. Jadi sekitar, kalau musim cuaca mempengaruhi cuaca. Kalau musim panas itu 28 hari kita kadang sudah bisa panen. Tapi kalau musim dingin biasa kita mundur di 32-34 hari panen. Berarti kalau musim kemarau itu harus lebih cepat? Lebih cepat malah, saya nggak tahu itu. Mungkin nanti ada ahli-ahli dari kampus atau dari mana yang bisa meneliti itu. Itu. Tadi saya belum sampaikan tentang ini. Tadi kan kita berapresiasi tentang kendalanya. Banyak sekali sebenarnya kendalanya, hamanya banyak. Contohnya apa Pak? Hama itu seperti tokek, tikus. Kemarin aku pernah dimakan jangkrikku, maksudnya jangkrikku itu dimakan tokek sama tikus. Masuk ke kandang? Masuk ke kandang. Nah itu kadang kan kecerobohan peternak seperti saya, biasa kurang kontrol. Terus kemudian kutu kecil-kecil itu aku nggak ngerti namanya. Pokoknya kutunya kecil-kecil banget, itu bahaya banget itu.
Mati. Pernah gagal, saya pernah gagal. 1 bulan. Dalam 1 bulan pemeliharaan itu 1 kilogram telur hanya panen berapa ya kemarin, 19. 19 kilo. Heeh. 1 bulan. Iya. 1 kilo Heeh. bibit. Heeh. 1 kilogram bibit 1 kilogram bibit pernah gagal juga. Jadi tidak semuanya berjalan lancar. 80 tadi. Heeh. Dia disebabkan dari apa, Pak? Nah, ternyata setelah kita pelajari itu si media untuk hidupnya jangkrik itu tidak saya ganti. Harus diganti, Pak. Sebenarnya sih tidak, tapi kan perlu disterilisasi. Nah, waktu itu karena kecerobohan saya, media yang dipakai panen periode kemarin saya pakai lagi. Jadi hamanya semakin berkembang, semakin banyak. Belum dibersihin tuh itu. Belum dibersihkan juga, Ganti. saking kepinginnya panen lagi. Harusnya kan idealnya itu memutus mata rantai, Ya. memutus mata rantai hama dengan sterilisasi kandang, dengan sterilisasi box tempat memelihara, kan seperti itu. Waktu itu terlena, Mas, kepengen panen lagi, saya nggak berhenti meliharanya, itu nggak berhenti, nggak ada saya sterilisasi. Idealnya itu sterilisasi berapa kali panen 1 atau kali panen dan Ya sebenarnya sih harus setiap kali panen itu kandang harus bersih. pakai Cuman, apa? ya Sterilnya pakai apa? sterilisasinya ya bisa memakai insektisida, terus kita bisa memakai sistem dijemur lah, atau di gini. Box itu kan memakai bahan dasarnya triplek. Terus untuk mengurangi kos dalam budidaya itu saya memakai triplek yang paling murah, paling tipis. Nah, untuk supaya awet, triplek itu boxnya itu saya cat pakai semen dengan saya campur lem. Jadi si triplek menjadi tebal, papannya itu menjadi tebal dan awet. Nah, Terus hubungannya dengan sterilisasi tadi, nah itu harusnya per 3 kali panen dicat ulang. cat ulang. Nah, Catnya itu di dalam, Pak? di dalam box Semennya untuk juga? memelihara itu, yaitu kita memakai semen. Semennya di dalam gitu. Semen dicairkan macam cat itu. Makanya saya bahasanya kan saya cat. Saya cat tapi bahannya semen. Oke. Ya. Oke, menurut kita sudah cukup ya, Pak. Moga-mogaan usahanya semakin lancar. Amin. Terima kasih. Makin lebih baik. Amin. Matur nuwun nggih, Pak. Sama-sama, Mas, mudah-mudahan kuliahnya lancar, tugasnya selesai, terus nanti selalu sehat semua. Amin. Oke. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak ya. Ya, hati ya, Mas. Oke.
teman-teman, nah ini satu proses untuk pengiriman jangkriknya ke pengepul. Oke. Oke Pak. Pak bantuin ya Pak. Ya, ya. Nah, ini. Makasih. Sebelah sana Mas, sebelah sana Mas. Oh, oke. Nah, sebelah sana Mas. Itu yang 2 itu pesanan khusus itu. Yang Ini. 2 pesanan khusus. Oh, yang itu pesanan khusus tadi ada. Tolong diambilkan yang pesanan khusus itu Mas. Ya, Pak. Ya, ya, ya. Untuk satu karung ini berapa kilo Pak? Satu karung ini 1 kilo, jadi kita kemas khusus seperti ini Ya. itu supaya nanti dalam pengiriman itu aman sampai ke customernya itu nggak mati gitu loh. Ini bisa tahan berapa hari loh? 3 hari 4 hari di sini yuk. Di sini kita bersama pengepulnya. Kita tanya beberapa. Nah ini untuk dikirim kemana aja Pak? Jadi ini ke Jogja Pak, ke Jogja, Jogja. Magelang sama Klaten. Jauh Pak kita muter-muternya. Untuk harga satu karungnya berapa? Harga satu karung fluktuasi untuk saat ini antara 20.000 sampai 25.000. Itu ecerannya nanti kita eceran ya tergantung warungnya, kita setor ke warung nanti gitu Pak. Biasanya yang dari sini berapa kali Pak? Biasa mengambil sini per apa? Per minggu? Jadi Per bulan? Jadi khusus yang di sini ini agak lumayan, ya hasilnya tuh seminggu itu ada Agak sering. 2-3 kali. Oh, oke. Jadi sebulan bisa Sekitar 7-8 delapan, kali oke. panenannya. Begitu. Fluktuasi ya, jadi tergantung dari Sini ya? apa hasilnya panenan. Kisaran 1 kilo telur itu dapat Berapa? 70 sampai 80 kilo. Itu udah rata-rata gitu.